Mau jadi apa? Oh mau jadi apa? Tanya dunia tiap pagi. Cari masih terus mencari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Taufan Saputra pada podcast Ruang Berakhlak. Podcast di mana membahas tentang nilai ASN untuk pelayanan prima. Kita akan membahas tentang nilai-nilai ASN yang mana pada hari ini kita akan ditemani oleh Mbak Sukma. Beliau adalah dosen pada program studi Rumpun Geografi di Universitas Negeri Jakarta. Beliau adalah ahli lingkungan. Kira-kira kita akan bahas apa nih, Mbak? Oke, terima kasih banyak Mas Taufan atas kesempatannya untuk berdiskusi bersama pada hari ini. Oke teman-teman, kita akan membahas salah satu core value ASN yang sebenarnya dalam kegiatan kita di kampus ini ya Mas, itu sangat melekat dengan diri kita. Nah, itu adalah berorientasi pelayanan ya, karena tidak dipungkiri bahwa dosen ini sebenarnya salah satu subjek yang selalu memberikan pelayanan ya Mas ya. Memang banyak sebagai dosen, selain kita membimbing mahasiswa, melakukan pengajaran, kita juga melakukan pelayanan terhadap masyarakat dalam bentuk pengabdian masyarakat. Nah, karena bahasanya sangat lebar, gimana kalau kita persempit saja, Mbak? Kita fokuskan pada kegiatan membimbing mahasiswa. Karena kegiatan ini yang paling banyak kita melaksanakan pelayanan pada masyarakat atau pelayanan pada mahasiswa secara langsung. Boleh banget Mas Taufan, jadi kita biar nggak terlalu melebar ya, kita fokus ke bimbingan mahasiswa ya. Karena ini adalah interaksi langsung antara mahasiswa dengan dosen. Bisa dilihat ya apakah dosen ini responsif, komunikatif, solutif, atau justru malah sebaliknya dosennya. Betul sekali, Mbak. Jadi pada pertemuan kali ini atau pada podcast kali ini kita akan membahas bagaimana sih keadaan yang ideal tentang nilai berorientasi pelayanan. Jadi kita bisa merefleksikan diri apakah kita sudah masuk pada kondisi yang ideal atau belum. Bagaimana menurut Mbak? Iya, tentunya kita harus bisa melihat ya Mas ya, kondisi ideal ini seperti apa sih maksudnya. Dan kalaupun dalam prakteknya di lapangan kita masih belum ideal, nah kita pasti akan merefleksikan diri kita ya, agar kita bisa menjadi seorang ASN dosen yang lebih profesional dalam menjalankan pekerjaannya ya Mas ya. Oke, Mbak, gimana kalau kita langsung masuk ke inti dari pembahasan? Kalau kita ini bicara mengenai berorientasi pelayanan, intinya adalah ASN harus mengoptimalkan kebutuhan masyarakat dengan cara pelayanan yang cepat, ramah, responsif, juga profesional. Menurut Mbak sendiri nih, bagaimana sih aplikasi dan nilai ini di kehidupan kampus? Silakan, Mbak. Oke, terima kasih Mas Taufan. Saya sependapat dengan Mas Taufan ya, dalam memberikan layanan kita sebagai ASN itu harus profesional. Nah, terlebih lagi kita adalah seorang dosen. Nah, di mana di kampus ini kita memberikan layanannya kepada dua pihak, Mas. Yang pertama adalah pihak eksternal ya, yaitu mahasiswa kita dan juga masyarakat. Nah, sedangkan pihak internal ini adalah rekan kerja kita yang ada di kampus ini, Mas. Kayak gitu. Setuju nih apa yang disampaikan oleh Mbak Sukma. Kalau kita mau fokus ke mahasiswa dulu, salah satu bentuk kegiatan yang paling kita bersentuhan langsung dengan mahasiswa secara intens one by one adalah pelayanan skripsi mahasiswa atau membimbing mahasiswa. Nah, kalau saya mau boleh tanya nih dan teman-teman di rumah bisa tahu, bagaimana sih kondisi membimbing mahasiswa yang ideal itu, Mbak? Oke, kalau membahas masalah ideal itu berarti harusnya itu yang sesuai ya, yang harusnya itu seperti apa dosen melakukannya. Jadi dosen itu tidak hanya sekedar memberikan tanda tangan ya Mas ya, sebagai bentuk acceptance atau ACC kita terhadap skripsi mahasiswa kita ini, tetapi kita sebagai dosen pembimbing ya harusnya kita juga memberikan sebuah respon yang baik ya ketika mahasiswa menghubungi kita ya. Diusahakanlah hari yang sama kita memberikan respon kepada mahasiswa ini dengan ramah ya, jangan marah-marah kepada mahasiswanya karena udah lama nggak ngehubungin atau kita sedang banyak kerjaan terus dia ngechat ya gitu ya. Kita harus bisa menjaga mood kita,
Kemudian kita juga harus bisa solutif sih Mas. Kan biasanya mahasiswa tuh ada problemnya masing-masing ya Mas ya. Kita berikan saran-saran solusi yang tepat itu seperti apa. Kemudian jika mahasiswa ini sudah mentok nih Mas pada skripsinya, baik metodenya atau studi literaturnya ya, kita sebisa mungkin lah berikan feedback kepada mereka yang bisa dipahami ya, agar bimbingan skripsi ini bisa berjalan dengan baik, sehingga dengan kata lain kita bisa diandalkan lah oleh mahasiswa bimbingan kita ya Mas, kayak gitu. Setuju nih Mbak, komunikasi lah yang harus sangat penting, yang harus kita jaga. Terkadang mahasiswa itu sangat punya semangat Mbak, tapi mereka bingung harus bagaimana memulainya. Nah, disinilah peran dosen itu harus kita ambil bagaimana kita bisa memperlancar komunikasi dengan mahasiswa tersebut. Iya Mas Taufan, sekarang gantian saya yang tanya, boleh lah ya Mas ya. Kan Mas Taufan ini juga berprofesi dosen ya di program studi D4 Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim. Nah, kira-kira nih Mas, ada nggak sih tantangan dalam kita melakukan core value berorientasi pelayanan ini di kampus? Benar Mbak, mungkin nih realita di lapangan sesuai dengan Mbak yang sampaikan bahwa dengan banyaknya jumlah mahasiswa, dengan padatnya jadwal dosen, dan mungkin dengan komunikasi yang tidak lancar karena adanya hambatan tersebut, kadang mahasiswa juga merasa sungkan Mbak, atau mungkin takut bertanya. Nah, sehingga prosesnya kurang smooth. Menurut Mbak sendiri nih, bagaimana melihat kondisi ini? Nah, justru dengan tantangan itu Mas, nilai core value ya berorientasi pelayanan ini harusnya sebagai pengingat kita sebagai ASN ya. Kalau kita ini sebuah pekerjaan yang memberikan layanan kepada mahasiswa, itu harusnya yang profesional. Contohnya seperti kita membuat suatu rancangan timeline ya Mas, schedule agar mahasiswa ini bimbingannya tuh terstruktur kayak gitu. Kemudian ya seperti tadi Mas, kalau mahasiswa ngechat hari ini, ya sebisa mungkin lah kita hari ini juga memberikan respon kepada mahasiswa kita, memberikan kepastian terkait bimbingannya itu. Dan tidak lupa ya Mas, ya kita harus memberikan suatu catatan dan saran yang bersifat membangun dan tentunya yang bisa mudah dipahami oleh mahasiswa ini, sehingga dalam proses penyusunan skripsinya lebih mudah lagi dan bisa diselesaikan hingga tuntas dengan baik kayak gitu Mas. Solusinya sangat bagus Mbak, saya sangat setuju. Nah, bicara seperti ini Mbak, selain pelayanan pada mahasiswa, kita juga perlu nih Mbak melakukan pelayanan pada internal yang lainnya, yaitu sesama dosen atau sesama karyawan di kampus. Contoh saja nih Mbak, seperti ketika kita menjadi sebuah kepanitiaan atau ketika kita menjadi tim skripsi. Nah, disitulah kita harus bisa saling kerjasama, yang mana kerjasama inilah yang termasuk pada berorientasi pelayanan tersebut. Toh tujuan kita sama kan, ingin membantu mahasiswa menyelesaikan studinya. Ada lagi nih Mbak pembahasan seru. Bagaimana menurut Mbak Sukma terkait dosen yang kurang responsif menurut mahasiswa? Ya, saya setuju sama pendapatnya Mas Taufan ya. Kalau kita juga harus menjaga berorientasi pelayanan ini sesama rekan kerja kita ya, karena tadi kalau kita ini memberikan pelayanan kepada pihak internal juga. Nah, kalau membahas menurut mahasiswa kita ini kurang responsif ya, bagaimana lagi ya, kita kan juga manusia biasa ya Mas ya, tidak bisa dipungkiri banyak kurangnya. Tetapi harapannya sih dosen sebagai ASN bisa meningkatkan manajemen waktunya ya Mas ya, agar bisa mengatur kesibukannya. Kemudian dosen juga bisa menggunakan platform digital ya, seperti bimbingan secara online yang melalui meeting secara daring. Kemudian juga bisa mengerjakan dokumen secara online seperti itu ya Mas ya, agar bimbingan mahasiswa ini lebih terstruktur dan tidak ada lagi itu mahasiswa mengeluh kalau dosen ini nggak responsif kayak gitu sih menurut saya ya Mas ya. Setuju Mbak, jadi kita tidak hanya melakukan pelayanan terhadap mahasiswa, juga kita melakukan pelayanan terhadap sesama dosen atau sesama karyawan. Nah, dari obrolan kita hari ini, saya melihat Mbak bahwa nilai berorientasi pelayanan itu sangat relevan pada kita, sangat dekat pada pekerjaan kita sehari-hari sebagai ASN di perguruan tinggi, terutama dalam kegiatan membimbing mahasiswa. Nah, sebagai closing Mbak, monggo
disimpulkan apa yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan hari ini. Waduh, nggak kerasa udah masuk ke kesimpulan aja nih ya Mas ya. Oke, ya terima kasih Mas Taufan. Jadi obrolan kita seru ya sebenarnya hari ini, membahas tentang bagaimana seorang ASN dosen ini berorientasi pelayanan ya, baik kepada mahasiswa maupun kepada sesama rekan kerja ya. Jadi dalam kondisi idealnya ya, kita seyogianya itu bisa memiliki perilaku yang responsif ya, komunikatif, kemudian solutif dan juga dapat diandalkan ya, meskipun dalam penerapannya itu masih banyak tantangannya ya Mas ya. Justru disinilah adalah letak ya kita menjadi orang yang merefleksikan diri kita ya, agar bisa menjadi ASN yang lebih profesional lagi. Dan harapannya sih melalui obrolan kita hari ini, kita bisa sama-sama menjadi ASN yang lebih profesionalitas lagi ya Mas ya, dalam melakukan jabatan atau tugasnya. Luar biasa sekali Mbak Sukma, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa menjadi manfaat bagi orang banyak. Semoga Mbak Sukma kedepannya semakin sukses, semakin menginspirasi. Sebagai penutup Mbak, mari kita tutup podcast ini dengan tagline podcast kita, yaitu podcast Ruang Berakhlak, podcast inspirasi nilai ASN untuk pelayanan prima. Sampai ketemu pada episode selanjutnya.